Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardianti Fauzia Rohma, peserta Latsar CPNS Kemenkes 2026, golongan 3, angkatan 6, BPPK Makassar. Asal instansi saya dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dengan jabatan perawat ahli pertama. Baik, di video kali ini saya akan membahas tentang environmental scanning di tempat unit kerja, dimana pada video kali ini akan membahas tentang yang pertama yaitu profil atau gambaran rumah sakit dari Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta. Yang kedua, gambaran tupoksi kerja di unit kerja masing-masing. Yang ketiga yaitu jenis pelayanan yang diberikan. Yang keempat yaitu keterkaitan pemberian pelayanan terhadap agenda 3. Yang kelima yaitu fenomena yang terjadi atau hambatan-hambatan yang terjadi selama bekerja. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta merupakan rumah sakit pusat rujukan nasional pasien jantung, di mana memiliki tagline menjadi rumah sakit ASEAN Leader yang memiliki visi dan misi. Selain menjadi rumah sakit rujukan pasien jantung, Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita juga merupakan rumah sakit pusat pendidikan dan pelatihan khusus kardiovaskuler. Rumah Sakit Jantung Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dipimpin oleh beberapa jajaran direksi. Saat ini saya bertugas sebagai perawat ahli pertama di ruang intermediate pediatrik dan PJB. Di sini saya memberikan pelayanan kepada pasien dengan penyakit jantung bawaan yang memerlukan pemantauan secara komprehensif, yang membutuhkan support obat-obatan inotropik, diuretik, baik itu pasien aritmia, pasien tracheostomi, dan pasien operasi. Setiap pasien dipasangkan monitor bedside untuk memantau kondisi klinisnya, dan pemantauan dilakukan secara berkala selama 2 jam sekali. Semua pemantauan dimasukkan ke dalam EMR atau Electronic Medical Record. Setiap perawat yang bertanggung jawab pada pasien harus memasukkan pemantauan secara berkala ke dalam EMR. Selain EMR, terdapat beberapa fitur yang mendukung dalam proses pelayanan kesehatan di rumah sakit. Hal ini sekaligus mencerminkan nilai ASN adaptif dan profesional dan mendukung implementasi Smart ASN. Dengan demikian, profesi saya sebagai perawat ahli pertama tidak hanya mendukung pelayanan kesehatan, namun menjadi bagian penting dalam transformasi sistem kesehatan nasional dan penguatan tata kelola ASN yang profesional. Fenomena yang terjadi yang bisa menjadi penghambat pelaksanaan peran dan kedudukan di unit kerja, di mana saya sendiri sebagai perawat ahli pertama di ruang intermediate pediatrik dan PJB banyak sekali fenomena yang saya temui selama saya kerja dan menjadi salah satu hambatannya. Yang pertama yaitu banyaknya akses manometer lain, di mana setelah pasien anak-anak pediatrik ini operasi, banyak penggunaan obat inotropik atau pendukung dan diuretik untuk menstabilkan kondisi tubuhnya setelah operasi. Nah, penggunaan manometer ini apabila terjadi kegawat daruratan, kita harus tepat mengidentifikasi jalur mana yang harus dimasukkan. Apabila ada obat yang tidak sejalan bisa mengakibatkan fatal bagi pasien. Banyaknya manometer lain itu menjadi salah satu penghambat untuk mengidentifikasi cara masuk obat untuk pasien itu sendiri. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memasukkan obat. Harus menerapkan 5 benar prinsip masuk obat ya. Kemudian yang kedua yaitu sering terjadinya IDO atau infeksi daerah luka operasi, di mana dalam hambatan fenomena ini kita harus jeli mengenali tanda-tanda infeksi, cara mencegahnya, terus cara perawatan lukanya dan lain-lain. Dan yang terpenting bagaimana kita mengkomunikasikan atau memberikan edukasi kepada pasien setelah pulang atau mau pindah ke ruang rawat inap, sehingga resiko IDO ini tidak terjadi.
Yang ketiga yaitu dalam rujukan mitra kita masih menggunakan lembar konsultasi konvensional sehingga masih belum termasuk dalam literasi digital. Sekian pemaparan dan environmental scanning dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.